Apa yang kau maksud dengan sastra? Sastra itu bahasa ya, bahasa kata tentang linguistik. Linguistik. Iya, Berarti yang nggak linguistik itu bukan sastra. ya termasuk kata, bahasa itu termasuk sastra juga ya. Kalau bahasa akademik itu sastra nggak? Kalau kampus tesis, skripsi itu kan juga bahasa dan kata dan melibatkan linguistik juga itu sastra nggak? Iya, sastra. Sastra beneran. Iya, Kadang orang kan bingungnya kan sastra itu cenderung ke fiksi atau bahasanya mendayu-dayu, lebay, alay, curhat atau gimana. Itu stigma kan ya. iya, Dan di dunia akademik pun mengamini stigma itu sehingga kalau orang menulis tesis atau skripsi karya ilmiah secara sedikit tahu pakai metafora aja itu dianggap sinis karena apa ya, mengurangi nilai ilmiahnya. Menurut sampean gimana gitu? Jadi sastra ini gimana? Enggak, sastra ini gimana? Apakah sastra itu puisi yang langsung konkret ya? iya. Atau ke cerpen, atau ke artikel itu juga bisa disebut sastra? Intinya mas, Wah, satu kata ada yang muncul di Saat aku ngomong sastra, ingat apa sampean? Keindahan. Keindahan, oke. Kata kunci utama keindahan. Kedua, Ya tadi, balik lagi. berhubungan Bahasa, dengan yang bahasa. Terus, ketiga, kata. kata, Terus, apa lagi? linguistik. Ya, linguistik ini kan lebih mencakup bahasa dan kata tadi. Iya. Meskipun lebih ke secara bisa verbal. Kalau penulisnya atau sastrawannya, figurnya keinget ya? Kalau nyebut kata. Gusmus. Oh enggak, sebelum masuk ke tokohnya. Maksudnya saat saya nyebut kata sastra, keinget gak, kemasuk gak sastrawannya di situ? Jadi ini kan kata bendanya semua nih, keindahan itu. Tapi subjek yang bikin keindahan atau membuat bahasanya atau yang membuat kata-katanya itu keinget gak di sampean saat saya menyebut kata sastra itu? Keinginan. Ingat ya. Yang paling berkesan bagi sampean Gusmus tadi. Iya, Oh, kenapa? karena Ngambil tulisan Gusmus itu munajat, Munajat. munajat. Puisi-puisinya munajat. Munajat. Contohnya ada nggak yang sampean mungkin hafal kutipannya atau yang berkesan? Ya kalau hafal tidak, tapi satu baris mungkin iya. Dua hari. Aku merindukan Muhammad. Yang Lirboyo. Nah itu juga seraknya ya kan. Falhal. Kai pahal. Masihkah ada lampu teplo-teplo itu? Nah kayak gitu-gitu kan suara khas tuanya juga berkesan pembacaan. berarti Tapi lebih esainya juga keren Gusmus. Iya. Cerpennya juga saya baca waktu itu lukisan kaligrafi. Terus apa? Yang paling terkenal kan Gus Ja'far. Gus Ja'far itu. Kalau selain beliau, sastrawan lain yang mungkin berkesan sampean? Ada banyak sekian, tapi Banyak. satu dua mungkin. Salah satunya ada Pak Pri GS. Almarhum ya, Almarhum almarhum. Pak Pri GS. Itu sebenarnya apa ya, bisa dikatakan tulisan-tulisannya itu sederhana, kayak bahasa atau kejadian-kejadian yang mungkin kita alami sehari-hari, sangat sederhana, tetapi itu bisa dikatakan karya sastra karena keindahannya tadi itu dan kosakatanya. Itu Pak Pri. Pak Pri ya. Iya. Nah kalau untuk saya sendiri sih banyak sih, sama kayak Mas Irfan juga lah. Sastrawan yang berpengaruh atau berkesan bagi saya termasuk salah satunya Mbah Mustafa Bisri, terus Cak Nun, terus juga ada Agus Nur, Seno Bumira Aji Dharma, Prof Kuntawijaya UGM. Itu keren. Prof Kuntawijaya yang paling saya ingat itu cerpennya tentang dilarang mencintai bunga-bunga. Itu posisi saya waktu itu kayak apa ya? Lagi gamangnya antara ego anak muda dengan saya di jurusan tasawuf mempelajari hal-hal yang seharusnya belum waktunya saya ketahui. Akhirnya nemu di cerpen itu.
Ya kalimatnya sederhana sih, ada anak kecil, dia sering keluar rumah dan ketemu tetangganya yang rumah kosong dijaga oleh kakek tua, sering menanam bunga, dan dia manjat pagar situ saat mengambil layangan kalau nggak salah. Tapi tiba-tiba diajak melihat kakek itu, dia menarasikannya secara apik, Pak Kunto Wijoyo. Oh, ada mata yang teduh di situ seolah-olah aku ingin masuk ke dalam pagar dan pekarangan rumah kakek tua itu. Baru dia ternyata nyisuk, lama kelamaan sering bergaul dengan kakek tua yang menyendiri mungkin, dan dijejali dengan ajaran-ajaran tertentu yang mendamaikan pikiran, menenangkan batin. Hidup ini nggak perlu terburu-buru, kamu relax saja, lihatlah bunga-bunga ini. Terus akhirnya karena saking ngefans sama bunga, si anak cowok ini bawa pulang ke rumah dengan ember, dikasih air kalau saya nggak lupa. Tiba-tiba ibunya marah di situ. Dia di kamar soalnya sampai tenang melihat bunga-bunga itu di air. Kayak mager lah, belum istilah mager belum lahir ya. Tapi tenang pikirannya, kayak damai gitu. Tapi sama ibunya langsung dimarahin. Udah, kamu anak lelaki, kamu harus kerja keras, tanganmu harus capek, dikasih sapu dan apa. Nah dari situ aku dapat kayak ini petikan personalku ya. Oh berarti anak muda belum waktunya belajar tasawuf. Secara praktis, praktikal lah. Karena waktu ini sih Rio pengen dolan ya pengen itu ketenangan batin itu ya mungkin agak dilematis sih. Dilarang mencintai. Tahu ya Pak.